Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل ذلك أحكي بالعربية أو أندونيسيا؟ عربية تمام. شيخي، كما هو المعروف أن في استحقاق الإمامة علماء وضعوا الضوابط والمراتب. أولا أقرأ وأحفظ أكثرهم حفظا، وكذلك أفقههم، ثم بعد ذلك يليه مسن وما إلى ذلك. لكن وجدت في المجتمع أغلبهم قدموا أكبرهم سنا، فالمشكلة التي وجهت عندما عدت إلى قريتي وجدت أن أغلب الأئمة يقرؤون على مستوى أدنى من القراءة، يعني سواء كان في مخارج الحروف والمدود وما إلى ذلك في التجويد. وبعد ذلك يعني أجد حرج عندما أصلي صلاة التراويح، يعني أخشى يعني هل أصلي في بيت أم أصلي مع جماعة. السؤال يعني أيهما أفضل، أصلي مع الجماعة ولكن الإمام هكذا على مستوى قراءة هكذا، وأم أصلي في البيت. تمام شيخ، جزاكم الله خيرا. طيب، الله يبارك فيك، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل لك الموضوع موضوع الدعوة بعد عودتك من الدراسة، فهذا يعني أول شيء تواجهه وأول تطبيق منحك الله سبحانه وتعالى بهذا الموضوع وهذا الواقع. Jadi ini bertanya salah satu di santri kita di PKU, ini termasuk yang senior, baru kembali dari Istanbul. Jadi ada beberapa santri kami yang di Madinah, di Mekah, di Tripoli, Al-Azhar, ini dari Istanbul. Ini baru selesai S1, akan nyambung ke S2, S3 insyaallah. Semuanya sama, ada yang dari akademia. Jadi pertanyaannya singkatnya, untuk menjadi imam itu ada kualifikasi. Nanti ada masalah klasik di masyarakat kalau di antara imam itu tidak memenuhi kualifikasi, sementara kita berada di belakang imam yang sholat. Pilihannya seperti apa? Saya coba bagi kepada dua bagian dulu ya. Yang pertama, fikih imam. Fikih imam itu ada urutan. Yang pertama adalah kematangan dalam fikih, afqahuhum, ya. Jadi yang paling faqih di antara para jamaah itu fikihnya dibatasi setidaknya fikih sholat. Jadi memahami tentang tata cara hukum-hukum sholat, bukan sekedar rukun dan syarat, ya, bukan sekedar rukun dan syarat, tapi juga dari segi pengetahuan tentang fikih sholat, tentang tumakninah, tentang pengetahuan jamaah. Nah, misal tentang pengetahuan jamaah itu begini, imam itu sebelum sholat biasa nengok ke belakang kan, ya. Nah itu bukan sekedar memastikan rapat dan lurus, tidak, tapi lihat siapa yang sholat. Nah, mungkin di belakang yang sholat itu ada yang tidak kuat bacaan panjang, ya kan? Ada yang sedang transit, ada yang mampir. Nah, kalau kita di sini karena i'tikaf, pesertanya juga sudah terfokuskan, ya, dan sudah diinfokan dari awal. Kalau tarawih kita setengah juz, malamnya setengah juz, ya. Jadi rata-rata punya kesanggupan. Tapi di masjid umum tiba-tiba ngimamin setengah juz, nah, kayak di Malaysia kejadian. Di belakang makmumnya datang bawa sendal mau dipukul imamnya tuh. Karena nggak kuat gitu. Nah itu di masa Nabi kejadian juga. Ada imam, ya, satu riwayat disebutkan Mu'adz bin Jabal ngimaminnya Isya, bacanya Al-Baqarah sampai selesai. Nah, begitu nengok ke belakang makmum udah bubar. Itu di zaman Nabi itu, ya, cuman beda wilayah. Jadi Mu'adz sedang bertugas ngimamin Isya, kata Mu'adz, ini jamaah pada munafik nih. Karena ciri orang munafik salah satunya malas sholat Isya. Hati-hati ya. Jadi kalau ada sudah perasaan malas sholat Isya, nah itu mesti khawatir. Nah boleh jadi ada kesibukan dunia yang terlalu padat sehingga lupa dengan akhirat. Maka jemaah marah dengar itu. Bukan kami munafik, kamu yang kepanjangan, kata imam ini. Maka diadukan pada Nabi SAW. Begitu diadukan, apa komen Nabi? Kurang lebih Nabi bertanya dulu. Nah inilah bijaknya Rasulullah, tidak pernah menghukumi, tapi memberi contoh
bagaimana menimbang semua persoalan dengan jernih. Ditanya, kenapa Mu'adz, katanya? Wah, itu belakang imam saya, makmum saya munafik semua, katanya. Ya, ngimamin saya sholat isya, begitu saya nengok bubar. Ditanya jamaahnya, kenapa? Bukan kami yang munafik ya Rasulullah, ini Mu'adz bacanya kepanjangan. Kira-kira aja, katanya, kan mereka banyaknya berkebun, ya kan? Banyak beraktivitas. Orang-orang awam yang tak terbiasa panjang, begitu di belakang dibacain Baqarah, kan? Biasa main kulhu, sekarang Baqarahan, kan? Maka ditanya, Mu'adz, kamu kenapa baca Baqarah? Ya, maka kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya kan pernah sholat di belakang Anda. Ya, Anda Rasulullah SAW bacanya Al-Baqarah, maka saya praktekkan. Maka kata Nabi, ya Mu'adz, saya baca Baqarah, makmumnya kamu, di belakangnya kamu, tapi kamu baca Baqarah di belakangnya siapa? Nah, itu yang penting kita lihat. Sehingga beberapa sahabat yang lain ada yang ketika mengimami itu praktekkan kulhu terus. Ya, sampai jamaah bosan nih, kasus lain nih. Jamaahnya bosan main kulhu terus. Ya, itu rakaat 1, rakaat 2 kulhu, 1 dan 2 kulhu terus begitu. Ya. Lalu diadukan pada Nabi. Begitu diadukan ditanya, "Kenapa kamu baca kulhu?" Nah, ini riwayat yang pernah kalau tarawih rakaat keduanya kulhu ya. Rakaat pertama misalnya baca surat apa, kedua kulhu, terus gitu. Itu ada sanadnya. Nah, maka ketika disampaikan demikian, maka dikonfirmasi, kenapa kamu baca kulhu? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat semua sifat-sifat Allah. Sedangkan saya senang dengan sifat Allah itu. Maka langsung mendapatkan hadis qudsi, ya, disampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai engkau karena engkau mencintai sifat-sifatnya. Nah, itu sanad kulhu. Tapi jangan jadikan alasan untuk kulhu terus gitu ya, karena nanti ada surat-surat yang lain. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan itu faqih, paham dengan jamaah. Yang kedua, paham fikih salat kaitan dengan tumanina, ketenangan. Ya, selain yang kedua selanjutnya setelah afqah itu aktsaruhum hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Ya, supaya enggak banyak subhanallah di belakang. Ya, ada baca Baqarah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum, subhanallah belakang kan. Ya, ulangi lagi. Kemudian dibaca lagi wa haitsu ma kuntum subhanallah. Kan ada 2 ayat tuh yang itu tuh. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma subhanallah, gitu kan. Karena enggak dibetul-betulkan akhirnya imamnya bingung nengok ke belakang. Lalu apa yang benar katanya? Batal semua tuh. Ya. Jadi imam pun harus banyak juga hafalan. Baru yang ketiga ukurannya akbaruhum sinnan. Ya, yang paling senior. Karena banyak pengalamannya, biasanya lebih kedekatannya kepada Allah. Tapi ukuran pertama tetap, walaupun senior, fikih salatnya belum maksimal, dahulukan yang junior. Karena itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ibnu Abbas itu dimuliakan walaupun masih kecil. Belum balik gitu. Ya, belum balik hafalan sudah Baqarah. Ya, sudah balik masih kecil itu Nabi meninggal usia masih dini, 13-14 tahun lah, kurang lebih. Tapi Umar sudah menjadikan beliau salah satu ahli fatwa. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan mimpin salat, mimpin pasukan juga Ibnu Abbas itu. Ya, salah satunya apa kelebihannya? Jadi penguasaan kepada Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi ada pertanyaan intinya, kalau satu kondisi di masyarakat imamnya tidak seideal seperti yang disampaikan, apalagi ini baru pulang dari belajar, biasa baca-baca yang enak, yang panjang, hafal Quran, tiba-tiba bermakmum di belakang yang bacaannya kurang maksimal. Ya, nah bagaimana kemudian menyikapinya? Pertama bersyukur kepada Allah, itu dulu, karena dihadiahi objek dakwah, itu bersyukurnya. Jadi kalau orang beriman itu melihat segala hal, kalau sudah halawatul iman dengan nikmat, tidak ada satu pun yang kita hadapi dalam hidup kecuali ada hikmah. Tadi siang kita belajar ilmu hikmah. Jadi kalau sudah kita berpandangan demikian, maka semua yang dilihat itu baik kelihatannya. Dan kita tidak melihat dengan emosional, tapi melihat dengan timbangan-timbangan keimanan. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kepada kita kesempatan untuk berdakwah. Mungkin antum dikirim ke situ untuk memperbaiki, ya, bukan untuk meninggalkan. Maka bagaimana bersikap demikian, memperbaikinya? Kembali ke Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Karena ilmunya ilmu hikmah, ayatnya ayat hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil
hikmah. Jangan mau'idhah hasanah dulu. Ya, nanti kalau disampaikan mau'idhah hasanah, dibalik nanti, kamu siapa? Saya sebelum masjid jadi sudah di sini katanya. Ya. Nah, itu repot kalau begitu. Maka bagaimana caranya? Misal nanti dibuat satu pengajian, diundang menerangkan tentang keutamaan sholat, keutamaan bacaan. Bawa qari, tidak usah antum dulu, bawa siapa? Nanti berikan contoh jadi imam. Nah, setelah itu dicoba. Ya, saya pernah praktekkan waktu ngasuh pesantren di Jakarta. Jadi ahli Quran juga, al-hikmah namanya. Nah, itu qadarullah yang banyak di situ itu awal-awal itu para pejabat. Itu yang bangun masjidnya, kemudian support pesantren awalnya itu. Nah, karena menjabat di kantor ingin menjabat di masjid. Jadi imam di kantor ingin jadi imam di masjid. Nah, saya baru datang ke situ, pengen jadi imam. Dan listnya banyak juga itu. Bacaannya tidak ideal. Ya, sehingga saya sampaikan, bagus Pak. Pertama saya uji dulu, kenapa Bapak mau jadi imam? Ya, sementara bacaannya kan belum optimal. Justru ketika jadi imam itu bisa dibetulkan Ustaz di belakang. Saya bilang bagus Pak, bagus. Itu sesuatu yang tidak mudah mendapatkan nikmat pengen jadi imam. Ya, tapi daripada dibetulkan saat sholat, lebih baik begini, sebelum sholat apa yang mau Bapak baca, setorkan dulu sama santri. Supaya saat dibaca kesalahannya jadi minimal. Nah, sambil nanti nunggu setoran, saya imamin dulu. Nah, nanti saya gantian santri, Bapak tetap jadi imam, cuma imamnya zuhur dan asar. Tetap jadi imam, kita tidak menurunkan statusnya. Nah, biasanya kalau orang tinggi jangan turunkan statusnya, tetap imam. Jadi Bapak tetap imam sambil setoran, nanti yang maghrib, isya dan subuh saya gantian sama santri. Setelah nanti ayatnya Bapak lancar, bagus, langsung Bapak ambil posisi, pilih. Baiknya, sepakat tuh. Tetap imam zuhur sama asar, kan nggak bunyi ya, baik kan? Nah, tapi kita nggak turunkan statusnya. Jadi begitu maghribnya kita imami, udah merasa enak. Isya'nya diimami, santri imami, subuh gantian. Nah, begitu mereka sudah agak baik, saya sampaikan, Pak silahkan imami. Oh enggak lah, katanya itu aja bagus. Ya. Nah, jadi kesadaran itu kalau pakai ilmu hikmah tak harus langsung menyalahkan. Ya. Jadi yang pertama diambil sikap, kalau memang dihadapi demikian tidak bisa langsung dibetulkan, supaya tidak menghindari fitnah sholat di belakang, takriman di awqatus sholat, lalu mengulang. Ya, lalu mengulang. Minimal fardunya aja. Ya, sunnahnya bisa, kita kan bisa tempat lain misalnya untuk di rumah. Nah, untuk fardunya teruskan. Ya, jadi di situ takriman di waktu sholat, nanti mengulang setelah itu. Jelas ya? Nah, tapi jangan ditinggalkan masyarakatnya. Setelah itu buat satu sesi pengajian, ya seperti yang tadi disampaikan, dengan niat untuk berdakwah, untuk ibadah, bukan menyalahkan orang lain. Jadi ingat selalu begitu, fikih dakwah itu kuncinya bukan menyalahkan. Jadi kalau ada orang salah, itu kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk menampilkan yang benar, bukan menyalahkan orangnya. Karena boleh jadi belum tahu. Nah, orang belum tahu itu diberitahu, bukan dipersalahkan. Jelas ya? Nah, itu inti yang paling dasar. Wallahu a'lam bishawab.